103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Puji Heri Santoso, Manajer Umum KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura Cilacap, Jawa Tengah. Kita sapa dulu DFM Mania. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nurul. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah Oke sehat. Mas. Oke, terkait dengan tema kita pagi ini, peran KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura Cilacap, Jawa Tengah dalam membantu masyarakat melalui pinjaman modal usaha modal kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas Heri, seperti apa sih konsep dari program modal kita ini? Monggo Mas. Program modal kita ini yaitu salah satunya untuk membantu masyarakat khususnya Desa Madura Mhm. mengentaskan kemiskinan serta mendapatkan pendapatan minimal UMK di Kabupaten Cilacap. Nah, gitu. Terus Oke, berarti kemudian mm-mm. menjalankan usaha terutama warung UMKM, warung kecil. Oke, berarti itu untuk tujuan dari modal kita ini ya, Mas. Nah, kira-kira modal kita Ya, ini sama nggak sih, Mas? Kayak simpan pinjam untuk usaha lainnya. Kalau misalnya beda, nih bedanya di mana? kalau yang usaha apa pinjaman modal kecil ini khususnya di daerah Madura itu Mhm. tanpa agunan serta Oke, kita khususkan untuk di Desa Madura. Kalau yang lain kan masih ada kayak denda terus kemudian ada perkumpulan apabila tidak dibayar ada kayak bank-bank yang lainnya. Gitu. Kalau oke. yang kita kan tidak. Hmm, berarti bedanya tadi ada dan tidak adanya agunan atau jaminan begitu ya, Mas ya? Ya, benar. Mhm. Berarti yang boleh untuk meminjam di program modal kita ini hanya masyarakat Madura aja, Mas, di Cilacap. Betul, betul Mbak. Khususnya untuk Masyarakat. Desa Madura. Oke, kalau misalkan Desa Madura, apakah harus menjadi anggota koperasi atau bebas aja mau anggota koperasi atau juga enggak? Ya, syarat utama itu harus jadi anggota koperasi, kemudian Hmm, bayar simpanan pokok dan wajib. oke. Nah, itu berarti untuk syarat-syaratnya yang pertama itu pastinya masyarakat Desa Madura, terus harus menjadi Ya, anggota koperasi dan membayarkan iurannya begitu ya, Mas ya. Kalau misalkan ya. simpanan pokok dan simpanan wajibnya di KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura itu berapa, Mas? Kalau simpanan pokok itu sekarang 15.000, kalau simpanan wajib 50. Hmm, oke, oke. Nah, mekanismenya seperti apa, Mas, alurnya ketika kita mau mengajukan pinjaman? Apakah kita harus datang dulu ke koperasi dan kalau misalkan begitu, apa aja syarat-syarat administrasi yang harus kita lengkapi? Kita kan ada 13 pos daya. Nah, Hmm, tinggal eh, anggota tinggalnya di dusun mana, kemudian mendatangi kelompok pos daya. Pos daya itu hmm, pos pemberdayaan keluarga kayak eh, ya unitnya KUD. Nah, oke. gitu. Nah, datang ke situ terus kemudian menyerahkan administrasi seperti fotokopi KTP, KK, terus kemudian eh, syarat yaitu yang utama simpanan pokok sama simpanan wajib. Hmm, berarti ketika kita mau mengajukan pinjaman modal kita, berarti kita harus datang ke pos daya terdekat, begitu ya, Mas ya, unit koperasinya. Terus kita lengkapi semua administrasinya, sekaligus membayar simpanan wajib dan simpanan Ya, pokok, seperti itu. eh, serta apabila mau menjalani usaha tidak disurvei. Oh, disurvei. Berarti modal ini Ya, memang untuk dana usaha, dan usahanya harus disurvei dulu ya, Mas ya. ya- yaitu Nah, untuk entah mm-mm. itu untuk warung ataupun untuk di bidang pertanian atau peternakan.
Oke, ini kalau kita ngomongin soal usaha nih Mas, biasanya ada nggak sih Hmm. Mas kriteria usaha atau juga UMKM yang lulus survei untuk mendapatkan pinjaman di modal kita? Seperti apa kriteria usaha yang ideal? Seperti itu Mas. Kriteria yang utama itu sudah berjalan. Sudah berjalan terus? Terus yang kedua itu harus jelas. Jelas dalam artian usaha itu milik sendiri, bukan kerjasama dengan orang lain. Terus Mhm. kemudian eh, pemasarannya juga harus jelas. Oke, itu dia syaratnya tadi di FMA nih. Nah, Mas, kalau misalkan nih usahanya masih berupa rencana nih, misalnya saya pengen Hmm. dagang online gitu ya, Mas, ya butuh modal tambahan. Nah, kira-kira itu boleh nggak, Mas? Karena kan usahanya belum berjalan. Kalau yang belum berjalan, kita apa ya, suruh jadi anggota dulu. Oh, oke, oke. Nah, Mm-mm, sudah jadi anggota dulu, terus kemudian apabila eh, dilihat perkembangan orang tersebut sudah niat dan sudah berjalan, ya udah mhm. tanpa harus pinjam modal. Nah, setelah 1 bulan atau 2 bulan berjalan, baru kita realisasikan. Oke, berarti kita penuhi dulu syarat-syarat yang lain ya, Mas ya, seperti jadi anggota dulu. Oke, kalau untuk modal kita ini berapa sih, Mas, pinjaman yang boleh kita pinjam minimal dan maksimalnya? Kalau minimal bisa 1 juta, Hmm, 500 juga bisa. Nah, maksimalnya 2,5 juta. oke, Kalau awal. di awal. Oh, beda lagi. Ya. Beda lagi apabila dalam 1 tahun melihat dari uh, jurannya itu lancar dan tidak ada Mhm. kendala, maka dia mengajukan lagi, kita top up lagi. Oke, itu kalau misalkan ngajuin lagi untuk yang kedua kalinya berarti boleh di atas 2,5 juta itu, Mas. Maksudnya seperti itu. Ya boleh, asalkan usahanya jalan dan lancar. Oke. Mm. Nah, kalau untuk cicilannya setiap bulan pengembalian dananya itu di kisaran angka berapa, Mas? Sampai berapa? Antara 50 sampai 200 tergantung dari pinjaman. Oke, berarti antara 50 sampai 200 ribu ya, Mas ya. Nah, kalau ngomongin soal usaha juga nih, masyarakat Desa Madura biasanya UMKM-nya apa aja sih, Mas? Kalau yang di sana itu ada warung, Mhm. warung kecil, terus kemudian ada juga yang warung keliling, tapi sebagian besar di pertanian sama peternakan. Oh, oke oke. Berarti sebagian besar di pertanian sama peternakan ya, Mas ya. Tapi ada beberapa juga yang Iya. warung. Kalau Warung, yang paling banyak apa, Mas? UMKM-nya? warung kecil. Oh, warung kecil itu justru yang paling banyak ya, Mas ya. Iya, misalkan eh, Desa Madura ada tempat yang ramai dan sebagian juga dusun itu ke desa-desa. Jadi kalau yang di desa itu pertanian sama peternakan, yang ramai pusat kotanya itu di perdagangan. Oh, begitu. Berarti tergantung juga ya letak usahanya ya, Mas ya. Ada yang di pusat juga ada yang dusun. Nah, kalau misalkan untuk UMKM seperti itu, Mas, baik dari perdagangan atau juga pertanian, peternakan ada nggak sih, Mas, pendampingan dari koperasi untuk kemudian usahanya berjalan dengan lancar? Kalau untuk yang warung ada dulu sudah kerjasama dengan warung cerdas yang dikelola oleh KUD Utama. Nah, barang-barang kita arahkan untuk pembelian di warung cerdas. Terus Hmm. eh, barang-barang juga disuplai dari warung cerdas. Terus apabila eh, dia pinjam mau untuk warung, kita kasih eh, berupa barang. Semuanya pinjam 2 juta ataupun 1 juta. Nah, Mhm. dia kebutuhan apa aja untuk memenuhi baru kita kasihkan.
Jadi ada pendampingan juga. Oke, itu kalau untuk yang warung. Nah, kalau untuk yang pendampingan dari sisi pertanian peternakan itu ada nggak, Mas? Dari koperasi? Nah, kalau untuk peternakan ada juga, dia itu pembelian bibit di mana, terus kemudian pemasarannya kemana. Nah, dihitung dalam satu periode, dia menutup atau enggak untuk pinjam semuanya 2.500.000. Mhm. Nah, apabila tidak cukup, nah kita arahkan untuk ditingkatkan lagi pinjamannya. Mhm. Nah, Oh, terus untuk pemasaran kita juga diarahkan juga pemasaran waktunya biar tepat dan momennya bagus itu sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian kalau yang di pertanian juga sama diarahkan jangan sampai eh, nanam telat, terus kemudian penanganan obatnya juga penanganan hama dan penyakit jangan telat. oke. Kalau untuk pendampingan-pendampingan seperti itu kan maksudnya pendampingan sama pengawasan gitu ya, Mas ya, kayak pengarahan istilahnya seperti itu. Itu Ya, ada biaya ya, tambahan lagi atau gratis pendampingannya dari koperasi? tidak ada, Oh, tidak ada biaya tambahannya, Mas ya. tidak ada. Eh, Ya Oke. sekalian kita nagih untuk angsuran, sekalian juga kita memberikan arahan. Oke, berarti berjalan sejalan ya, Mas ya. Ya, Kalau untuk pembayaran per bulannya itu apakah dari koperasi sudah ada yang mendatangi peminjam atau bagaimana Mas alurnya? Apakah harus ke koperasi dulu atau sekarang serba digital sudah bisa via transfer-transfer? kalau yang sekarang itu kalau transfer belum, Mhm. kita sudah masih dalam proses. Tapi kalau untuk angsuran itu ada petugas yang di lapangan datangi ke pos daya nanti dari anggota, nah dikumpulkan ke pos daya, store ke pos daya. Nah, untuk modal kita sendiri seperti apa sih Mas manfaat yang didapat masyarakat sekitar dengan adanya program ini? Manfaatnya satu yaitu terbantu eh, untuk modal usaha, terus yang kedua bisa menambah eh, usaha ataupun modal lebih banyak lagi gitu Mbak. Oke, berarti memperluas Terutama yang usahanya gitu ya Mas. eh, Hmm. memperluas usahanya. Oke, ini terkait dengan hambatannya nih Mas atau kendala biasanya kalau di lapangan itu seperti apa sih Mas yang sudah berjalan? Hmm. Nah, kalau kendala dan hambatan itu karena di sana itu tidak banyak atau banyak anggota yang minjem lebih dari satu, Maksudnya itu seperti dari apa satu Mas? pinjam uang ke lebih dari satu koperasi. Oh, oke oke. Terus Mas? Nah, jadi apabila ditagih alasannya untuk yang store yang satunya, terus Mhm. kemudian eh, buat nambah untuk store yang lain juga gitu. Paling kendala yang utama itu sih Mbak. Kalau sudah seperti itu biasanya gimana Mas? Biasa itu kan berarti macet ya dalam pembayarannya karena ada pinjaman Ya, di lembaga lain atau di tempat benar. lain. Dari koperasi solusinya seperti apa Mas? Solusinya paling di restruktur Mbak. Itu seperti apa? Restruktur, restruktur itu dia mampunya berapa, nah baru kita terima. Semuanya biasanya ada satu angsuran 200. Nah, karena dia ada pinjaman ke instansi lain atau koperasi yang lain, sudah kita nego ataupun restruktur 1 bulan 50 ataupun mampunya dia berapa gitu. Oke, Paling berarti itu kendala yang kita hadapi. berarti dikurangin untuk biaya pengembaliannya atau cicilannya seperti itu ya Mas ya Cicilan. sesanggupnya. Nah, itu Mm-mm. kan berarti tenornya bakal nambah lama lagi tuh. Misalnya yang tadinya setahun gara-gara dicicilnya berkurang mungkin bisa jadi setahun berapa bulan. Nah, itu ada biaya tambahan lagi nggak Mas biasanya dari koperasi?
Tidak ada, Mbak. Tidak ada ya Mas ya? Iya, tidak ada semuanya 500 apa 200. Cuma ya waktunya yang nambah. Waktu pelunasannya jadi bertambah lama ya Mas ya? Lah, iya, waktu pelunasannya jadi tambah. Nah, biasanya sih dalam waktu yang sudah berjalan lah gitu. Hmm. Apabila direkstruktur ada rezeki baru dia nambahi. Oh, berarti ada satu masa di mana dia tuh cicilannya boleh lebih besar dari yang sebenarnya Bisa. begitu ya Mas, ya? Untuk menutupi kekurangan yang kemarin gitu ya Mas ya. Betul itu. Oke, biasanya kalau selain dari masalah ada pinjaman di tempat lain, ada lagi nggak Mas? Biasanya kendalanya ketika program ini berjalan, program modal kita ini. Paling kalau di lagi alasan yang pedagang keliling itu. Oh, pedagang keliling seperti apa Mas biasanya? Nah, kalau pedagang keliling dia kan jualan makanan. Hmm, hmm, Nah, jualan makanan pas waktu ditagih, ditanya dia jualannya sepi kayak gitu. Terus kemudian ya kurang laku. Paling kita arahkan kalau semuanya seperti itu. Nah, menu untuk yang dijual keliling itu harus bervariasi Bu biar pembelinya juga tidak bosan kayak gitu. hmm. Oke, berarti memang ya namanya juga bisnis ya Mas ya, usaha pasti naik turun. Nah, ini berarti kalau dari pedagang keliling tadi hambatannya itu ya Mas ya, mungkin eh, belum lancar atau mungkin sepi seperti itu. Biasanya dari koperasi berarti Mm-mm. ada pendampingan khusus gitu nggak Mas untuk pedagang keliling? Paling diarahkan Mbak kayak itu Mbak. Oh, pengarahan ya. Ya, pengarahan yaitu untuk menu jualannya itu bervariasi, terus kemudian nyari tempat-tempat yang ramai gitu. Oke, ini kalau dari program KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura, selain modal kita ada program lain nggak Mas? Ada sih eh, dagangan. Oh, ada di bidang perdagangan juga. Itu seperti apa, Mas? Ya, perdagangan masih tidak perdagangan minyak goreng Mbak. Oh, minyak goreng. Itu berarti dari pihak Ya, koperasi yang Oh, berarti itu istilahnya distributor ya, Mas ya? ya distributor. Itu konsepnya seperti Ada apa, Mas? berapa juga. Minyaknya diambil dari mana, Ya. kemudian diedarkan di mana, seperti itu, Mas? Hmm. Kalau minyak diambil kita langsung dari pabrik Mbak. Oh, dari pabrik. Karena ya kita daftar jadi distributor, terus kemudian kita jadi distributor atas nama KUD, kemudian kita memasarkan minyak goreng seperti Hemat, Fitri, terus kemudian Mhm. Opikal. Nah, Mhm. kemarin pas waktu ramai itu minyak kita, Mbak. Oke, berarti memang brandnya berbeda-beda ya, Mas ya? Dan itu langsung dari Ya, pabriknya, Mas, betul. berarti? Iya, Suppliernya. iya, langsung Oke. dari pabrik. Selain minyak goreng ada lagi nggak Mas yang dijual biasanya kalau dari koperasi? Udah sih, nggak Oh, baru minyak goreng aja. cuma itu. Iya, Oke, berarti sebenarnya programnya ada modal kita, terus di bidang perdagangan ada yang distributor minyak goreng seperti itu ya Mas ya. iya. Betul. Oke, ada lagi nggak Mas programnya? Atau mungkin ke depannya rencana programnya seperti apa Mas untuk di KUD Madura ini? Kalau yang lainnya sih ada di bidang pertanian, cuma kan sekarang koperasi tidak fokus membantu atau mendampingi si program tersebut, yaitu di pertanian. Mhm. Dulu pernah penanaman melon golden. Nah, sampai kemarin sih masih berjalan, tapi kita pendampingan selama 2-3 periode penanaman melon golden. Oke, berarti kemarin sempat ada pendampingan untuk petani melon ya Pak ya. Tapi sekarang berarti Betul. sudah enggak kooperasinya mendampingi Sudah. 3 periode. Iya, setelah itu diserahkan ke petani langsung. Oke, kedepannya ada program lagi enggak Mas yang direncanakan sama kooperasi?
kalau ke depannya kita mau membuat yang sebelumnya belum terrealisasi yaitu keripik pepaya. Oke. Keripik Rencananya sudah pepaya seperti apa, dibikin Mas? stick, hmm, ya keripik pepaya dibikin stick, terus kemudian dikemas dengan berbagai rasa, Mhm. pasarkan di tempat wisata. Di sini kan ada atap baru Mbak, namanya Ah, Masjid Asadudin. Gitu. Jadi kesempatan juga untuk memasarkan, maaf Mas peluang tadi juga untuk dipasarkan. masjid tadi. Iya, Oh, itu pusat wisata, kayak wisata iya, religius gitu ya, Mas ya? iya, betul Mbak. Oh, berarti itu kondisi masjidnya rame ya, Mas ya? Ramai, apalagi kalau Sabtu Minggu dari Oh, berbagai daerah situ Mbak. Jadi hmm, bisa buat ikon juga untuk Desa Madura. oke, bisa Jadi ikon dari, juga. Iya, bagus tuh, Mas, mm, kalau untuk dimanfaatkan jadi tempat dagang. Tadi keripik pepaya ya, Mas ya? betul Mbak. Oke, kira-kira ada wisata lain nggak, Mas, di Desa Madura yang potensial gitu untuk menambah income masyarakat sekitar? Sementara ini sih belum ada Mbak. Cuma untuk yang di Masjid Brau itu ada pengembangan. Satu lokasi itu ada kayak apa, danau kecil itu Mbak. Oke. Berarti saat ini lagi Danau kecil dikembangkan. terus. Iya, sudah lagi dikembangkan dan untuk wisata airnya sih sudah berjalan yang perahu. Oh, oke, Apa, oke. Itu berarti disebut dikelola itu sama disebut pemerintah daerah, seperti itu, Mas? kerjasama Mbak. Oh, kerjasama. Kerjasama Tapi ya antara. utamanya itu dari pihak luar. Oke, oke, oke. Ya, Mas Puji Heri, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pengurus Yayasan Dharma Mandiri yang mana KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura Cilacap ini kan adalah mitranya. Mm. Yang pertama untuk program sosialnya ditambah lagi, terus kemudian eh, program-program yang lain terutama di bidang ekonomi dikembangkan dan ditambah lebih banyak lagi gitu Mbak. Oke, berarti sejauh ini masih aktif ya, Mas ya, komunikasinya Masih. jalan lancar. Oke, terakhir nih Mas Heri, mungkin kita juga mau minta tips-tips usaha sukses usaha untuk pendengar kita DFM Mania dan juga masyarakat luas, terutama bagi mereka yang menjadi anggota koperasi. Nah, yang pertama sih jangan putus asa apabila dalam menjalankan usaha itu kadang sepi, kadang surut, kadang ramai. Yang penting kita tetap jalan. Terus kemudian eh, rintangan apapun yang kita hadapi, kendala apapun yang kita jalani, kita tetap semangat untuk melawan dan untuk pasti akan sukses di suatu saat nanti. Baik, terima kasih Mas Puji Heri Santoso, Manajer Umum KUD Mandiri Lestari Sejahtera Madura Cilacap, Jawa Tengah, atas waktunya ya Mas ya. Sudah sharing terkait dengan program modal kita. Semoga ke depannya makin jaya lagi ya Mas ya, makin sukses untuk KUD. Amin, amin. Juga Terima programnya kasih, tadi, Pak. rencana programnya yang belum terrealisasi, semoga segera terrealisasi mungkin di akhir tahun ini atau juga di tahun depan ya Mas ya. Amin. Mudah-mudahan segera mungkin, Pak. Amin. Nanti kalau kita talk show lagi, kita ngomongin soal keripik pepaya ya, Mas ya. Siap-siap. Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi, Mas. Juga untuk DFM Money yang ketinggalan, nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.